Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita bertemu lagi di media belajar Radar Indonesia. Persiapan TPS kali ini akan kita bawa ke soal pertidaksamaan multivariabel. Ya, jadi ketika kita punya misalnya 3 variabel dalam soal ini X, Y, dan Z, lalu nih dikasih suatu variabel baru yang merupakan operasi dari variabel tersebut. Nah, manakah pernyataan yang benar? Nah, bagaimana tips-tips untuk mengerjakannya? Kita langsung hajar aja. Misalkan kita punya soal seperti ini, X, Y, Z. X lebih besar dari Y, lebih besar dari Z. Nah, langkah pertama, apabila kita ingin menjawab, kita akan rekonstruksi terlebih dahulu di diagram. Bukan diagram ya, tapi garis bilangan. Nih, kita punya bilangan positif dengan X lebih besar dari Y, lebih besar dari Z. Berarti kalau kita gambarkan kurang lebih seperti ini. Di sini kita punya angka 0, di sini kita punya Z, di sini kita punya Y, di sini X. Oke. Di sini ada beberapa operasi yang familiar seperti K plus L, K min L. Nah, ini kita kerjakan terlebih dahulu. Oke, misalnya kita punya K plus L. Di sini gini aja deh. Di sini K kita tulis lagi 4X min 3Y tambah Z. L-nya sama dengan 4Y min 3X tambah Z. Kalau K sama L ini kita tambahkan, berarti K plus L sama dengan 4X plus Y, ya kan? Dikurangi 3 min 3Y min 3X, berarti min 3Y plus X ditambah 2Z. Begini kan ya? Kita lihat X plus Y dengan Y plus X itu sama. Berarti ini bisa kita sederhanakan menjadi X plus Y ditambah 2Z. Nah, oke. Ketiga bilangan ini, X, Y, dan Z adalah bilangan positif. Sehingga X plus Y kan pasti positif kan? Positif ditambah Z-nya juga positif. Sehingga positif plus positif tentu saja positif. Berarti pernyataan dalam pilihan A ini sudah salah terlebih dahulu. Berarti ini harus bisa kita hilangkan. Karena faktanya kita catat di sini ya. K plus L itu positif. Ini kita kotak yang merupakan suatu fakta. Kemudian K min L. Kalau ini kita kurangi ya. Kita bagus ini K min L. Sama dengan berapa? 4X min Y dikurangi 3 kali Y min X. Bener kan? Nah, Z dikurangi Z habis kan? Z dikurangi Z habis. Jadi tidak usah kita tulis. Nah, oke. Dari sini. Ketika kita punya garis bilangan seperti ini, X dikurangi Y, itu pasti positif kan? Jadi 4 dikali positif itu pasti positif. Dikurangi 3 dikali Y min X. Jika garis bilangan seperti ini, Y dikurangi X, bilangan yang di kiri dikurangi dengan bilangan yang lebih kanan, pasti hasilnya negatif kan? Plus min suatu bilangan negatif. Nah, apabila ada bilangan positif dikurangi bilangan negatif, kan akan semakin positif kan? Berarti K min L ini hasilnya positif. Nah, ini kita catatkan fakta baru. Nah, karena kita ketemu fakta seperti ini, kebetulan jawabannya cocok dengan E. Ya udah, langsung aja kita jawab E. Karena kan nggak mungkin kan kalau salah satu benar, yang lain benar juga. Nah, berarti kita langsung simpulkan jawabannya yang E. Nah, kalau misalnya kamu kepo nih, jawaban B, C, D kenapa salah? Oke, sekarang kita punya K plus L positif, K min L positif. Kalau kita kalikan K plus L dengan K min L, hasilnya akan menjadi K kuadrat min L kuadrat. Kita punya K plus L positif, dikali K min L positif, hasilnya pasti juga positif. Berarti opsi D ini salah. K kuadrat min L kuadrat itu positif. Oke, selanjutnya bagaimana kita membuktikan yang B ini salah? Oke, 0 kurang dari K pangkat L kurang dari 1. Nah, apabila ada suatu bilangan berpangkat
yang nilainya di antara 0 dan 1, maka pasti nilai eksponen atau nilai huruf L ini pasti negatif. Apakah sudah tentu negatif? Padahal belum tentu. Kalau misalkan L-nya di sini 4Y min 3X plus Z. Kalau X-nya ini ternyata sangat jauh di sebelah kanan, berarti minusnya kan tinggi banget kan? Berarti belum tentu L negatif. Kalau L belum tentu negatif, berarti belum tentu K pangkat L ini adalah K pangkat negatif, yang artinya hasil dari K pangkat L adalah di antara 0 sampai dengan 1. Nah, oke, sekarang bagaimana kita bisa hapus K kuadrat min L kuadrat itu positif? Bukan ini. Bukan, kita akan menghapus opsi ini. Ini kita coret karena bukan suatu jawaban. Selanjutnya nih, bagaimana kita membuktikan bahwa K kurang dari K plus L kurang dari L ini jawaban yang salah. Oke, tadi kita sudah temukan jawaban fakta-faktanya. K plus L ini positif, K min L ini positif. Kalau misalnya kita jabarkan suku K pertidaksamaan tersebut menjadi suatu term ya, K kurang dari K plus L kurang dari L. Nah, sekarang kita kurangkan ketiga ruas ini dengan L. Di sini akan menjadi K min L kurang dari K kurang dari 0 kan. Ini sama-sama kita kurangin L. Nah, padahal kita tadi sudah tahu fakta bahwa K min L ini adalah bilangan yang positif kan. Sedangkan di sini akan menjadi negatif. Berarti ini secara otomatis salah. Tinggal tersisa jawaban yang E dengan kita menjawab dengan cepat tadi sesuai faktanya. Oke. Kita lanjutkan nomor 2. 3 bilangan X kurang dari Y kurang dari Z dengan hanya bilangan X yang negatif. Bila didefinisikan ya, P sama dengan X plus 7Y min 3Z dan Q sama dengan min X min Y min 3Y ditambah 7Z. Manakah pernyataan yang benar? Nah, oke. Kita akan melakukan langkah yang sama dengan pengerjaan soal nomor 1. Di sini kita punya pilihan jawaban P plus Q, P min Q, dan P kuadrat min kuadrat. Akan lebih baik kita mencari terlebih dahulu P plus Q dan P min Q-nya. Oke, langsung aja. Kita punya P sama dengan X plus 7Y min 3Z, Q sama dengan min X min 3Y plus 7Z. Apabila ini ditambahkan, P plus Q akan menghasilkan X min X-nya 0, 7Y min 3Y itu 4Y, ditambah ini min 3Z plus 7Z adalah 4Z. Ya, oke. Tentu saja supaya teman-teman lebih terbayang, sangat disarankan teman-teman menggambar garis bilangan ya. Di sini X kurang dari Y kurang dari Z, dari Y kurang dari Z, dengan hanya bilangan X yang negatif, berarti Y dan Z ini adalah positif. Nah, kita batasi dengan angka 0 di sini. Oke, kita lihat dari garis bilangan, Y-nya positif, Z positif. Nah, P plus Q ini sama dengan 4Y plus 4Z atau 4Y plus Z. Sudah jelas ya, Y positif, Z positif, kalau ditambahkan pasti hasilnya positif. Berarti P plus Q ini faktanya adalah positif. Kita simpan dulu faktanya, kita kasih tanda kotak. Otomatis pilihan yang nomor A ini salah ya, bisa kita hilangkan. Selanjutnya kita kurangkan nih, P min Q sama dengan X min X akan menjadi 2X, ini jadi plus 10Y, ini akan menjadi min 10Z. Nah, 2X plus 10Y min 10Z ini kalau kita kelompokkan akan menjadi 2X ditambah 10Y min Z. Nah, oke. Dari sini teman-teman tahu fakta apa? X-nya negatif. Oke, berarti di sini 2X pasti bernilai negatif, iya kan? Ditambah 10Y min Z. Nah, oke.
Y berada di sebelah kiri dari Z, atau Y adalah bilangan positif yang lebih kecil dari Z. Otomatis kalau yang kiri dikurangin yang kanan akan menghasilkan bilangan negatif kan? Ya kan? Misalnya di sini 3, di sini 4. Berarti 3 min 4 kan negatif. Berarti di sini Y min Z nilainya akan negatif. Nah, negatif ditambah negatif pasti akan menghasilkan suatu bilangan yang semakin negatif kan? Oke, berarti di sini kita tahu fakta bahwa P min Q itu adalah suatu bilangan negatif. Oke, di sini faktanya kita simpan dulu, kita kotak. Nah, di sini P min Q ini kurang dari 0, berarti otomatis jawabannya kita udah temukan ya bahwa ini jawaban yang benar. Kalau kita tak kasih tanda nih, benar ya, P min Q itu bilangan negatif. Lalu kita punya P kuadrat min kuadrat. Seperti yang kita jelaskan di menit sebelumnya, soal sebelumnya, kita P kuadrat min kuadrat ini kalau dijabarkan menjadi P plus Q dan P min Q. Kalau P plus Q-nya positif, P min Q-nya negatif, kalau dikalikan pasti akan menghasilkan bilangan negatif kan, berarti pilihan yang option A ini otomatis salah, bisa kita hilangkan. Oke, bagaimana kita membuktikan bahwa B dan C ini salah? Oke, C dulu. Q kurang dari 0 atau Q adalah bilangan negatif. Apakah salah? Oke, di sini kita punya garis bilangan min X, X, Y, Z. Apakah Q negatif? Belum tentu jawabannya. Kenapa? Oke, X ini negatif. Negatif dinegatifkan akan jadi bilangan positif. Positif min 3Y, oke lah. Positif dikurangi positif akan jadi bisa jadi negatif, bisa jadi tetap positif, tergantung berapa Y-nya. Dan masih tergantung berapa Z-nya. Kalau Z-nya ternyata sangat jauh di sebelah kanan, misalnya Z-nya ini 1 juta atau 1 triliun, nah kan berarti otomatis tetap positif kan nilai si Q ini. Berarti belum kita bisa pastikan bahwa Q ini negatif atau positif, kita hilangkan. Nah, selanjutnya Q kurang dari P plus Q kurang dari P. Mudah ya sebenarnya membuktikan ketidaksamaan ini. Oke, kurang dari P plus Q kurang dari P. Ya, kalau kita misalkan ambil pertidaksamaan ini aja, kita kurangkan P, kita kurangkan dengan Q. Berarti di sini kita punya 0, di sini Q-nya hilang. 0 kurang dari P atau P positif. Apakah sudah fix bahwa P positif? Kita cek. Di sini P-nya sama dengan X plus 7Y min 3Z. Oke, 7Y positif. Kita tinggal punya X min 3Z. Kalau misalnya Z ini tadi kita sudah misalkan Z ini sangat jauh dan sangat besar nilainya, otomatis P kan bisa jadi negatif, belum tentu positif. Pokoknya kalau dalam soal ini kita punya term P pasti positif atau Q pasti positif dan lain-lain, ini kan belum tentu benar. Nah, teman-teman bisa mengecek logika soalnya seperti itu. Kalau ini misalnya salah satu bilangan ini, Z ini yang paling ujung, bisa X bisa Z, nilainya sangat tinggi nih, sangat jauh dari garis bilangan yang ada nolnya. Oh, berarti kan dia bisa mengatur nilai dengan lebih tinggi kan. Misalnya di sini X-nya kecil, Y-nya kecil, tapi Z-nya ini 1 juta, otomatis kan ini pasti langsung positif. Padahal bisa juga negatif. Caranya menjadi negatif gimana? Ya tinggal X-nya ini yang kita besarkan. Semoga mudah dipahami ya. Kita main-main garis bilangan lah intinya. Oke, terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.